Menurut Dr. Sadia Daraja, perbedaan laki-laki dan wanita hanya pikirannya, pendek rambutnya, dangkal itu kata Dr. Sadia. Apa tandanya? Karena panjang rambutnya. Jadi salah satu perbedaan laki-laki dan wanita menurut Dr. Sadia Daraja, perbedaan laki-laki dan wanita, laki-laki itu panjang jangan dulu ketawa karena belum selesai. Laki-laki itu adalah panjang pikirannya, ya, pendek rambutnya, dangkal perasaannya. Itu kata Dr. Sadia Daraja. Tapi wanita itu panjang rambutnya, dangkal pikirannya, dalam perasaannya. Itu Dr. Sadia Daraja. Tapi bukan itu yang dibahas, hanya menggambarkan bahwa ini adalah simbolnya, fenomenanya adalah wanita. Mengapa harus diperjelas bahwa ini laki-laki atau wanita? Karena kalau wanita harus dimandikan oleh wanita, laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Pernah ada yang bertanya, bolehkah istri memandikan suaminya? Boleh. Bolehkah suami memandikan istrinya? Boleh. Dikala jadi jenazah. Itu ada dua pendapat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, boleh suami memandikan jenazah istrinya, demikian pula sebaliknya. Karena suami istri itu adalah muhrim. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak boleh. Tidak boleh jenazah laki-laki dimandikan oleh perempuan, dan jenazah wanita tidak boleh dimandikan oleh laki-laki, walaupun itu suami istri. Mengapa? Apa alasannya? Imam Abu Hanifah, karena kematian memutuskan tali pernikahan. Itu hebatnya ulama kita masa lalu. Bagus kalau dua-dua dipahami, tapi kita harus kondisikan. Kalau sama sekali tidak ada laki-laki pada tempat itu, ya, mungkin ada wanita yang terdekat karena dibaratkan oleh sebagian ulama. Yang penting kita pahami dua-dua, tapi jangan jadi perdebatan dan akhirnya menjadi perselisihan paham. Bukan itu yang kita mau bahas. Kita mandikan saja. Saya minta 4 orang untuk memandikan ini. Siapa yang biasa memandikan jenazah? Coba angkat tangan yang tidak pernah memandikan jenazah. Angkat tangan yang tidak mau berhenti memandikan jenazah. Oh, alhamdulillah semua. Kalau begitu yang di depan saya supaya tidak terlama waktunya. Ya, mudah-mudahan selesai pas masuk waktu salat duhur. Boleh banyak tapi nanti sebentar. Ya, karena kalau diselingi pertanyaan tidak akan selesai. Tapi silakan apa? Karena sedikit ya. Langsung. Langsung intinya. Lawan dari mandi salah, mandi apa?
mandi benar. Ya, itu juga. Jadi gini, saya sekali waktu kita nih yang kasih latar mandi salah pada masa lalu dalam satu kecamatan yang namanya distrik itu hanya satu imam dan hanya satu orang yang bisa memandikan untuk jenazah laki-laki, satu orang yang bisa memandikan untuk jenazah wanita. Pada saat itu Pak imamnya belum datang, nanti sore maka jenazah ini kaku. Maka supaya tidak kaku, dimandi salah dulu. Kenapa dimandi salah? Karena yang memandikan di situ tidak tahu bagaimana pelaksanaan tata cara syariatnya. Tetapi mandi salah itu akhirnya dijadikan sebagai sebuah tradisi kebiasaan dan tidak boleh juga sembarang orang memandikan mandi salah. Karena kapan salah caranya memandikan mandi salah, maka jenazah itu ruhnya akan gentayangan mengganggu orang yang hidup. Itu keyakinan orang dulu. Ya. Dan itu pernah jadi kenyataan. Orang itu sudah maghrib tidak dimandikan, maka adalah orang yang tidak biasa memandikan jenazah itu. Karena dia adalah orang terpelajar. Kenapa maksud mandi salah itu lewat mandi yang benar? Akibatnya apa? Malam hari kalau kita minum kopi, terkadang kopi itu goyang-goyang gelasnya dengan kakinya. Akhirnya apa? 3 malam orang ketakutan di situ. Karena salah caranya mandi salah. Saya disampaikan, maka malam keempat saya datangi itu. Saya tidak mungkin. Akhirnya habis maghrib saya datang di situ. Pakai lampu kanjoli saja. Jadi remang-remang itu. Baru saya duduk, kenapa goyang-goyang semua apa di depan ini? Mulai juga berpikir, gamin semua ini ada apa? Rupanya rumah itu rumah panggung. Itu papannya itu belum dipaku. Ada yang injak di sana, goyang di sini. Akhirnya apa? Jadi itu semua itu kita persoalan kita hadapilah secara kenyataan, secara rasional. Kita analisis dulu. Masa gentayangan ruhnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Begitu kita kembali dari kubur, ruhnya itu masuk ke dalam kuburnya yang sehingga dia berada dalam kosong. Tapi jangan dulu banyak pertanyaan, tidak jadi nih. Ya. Jadi mandi salah kesimpulannya begini. Kalau saya jadi imam, maka saya anjurkan orang mandi salah. Supaya kotorannya, najisnya sudah tidak ada baru saya datang. Iya kan? Jadi saya tinggal membersihkan. Yang kedua tujuannya maaf supaya jenazah ini tidak kaku. Karena pernah terjadi di Maros, orang tua yang meninggal sampai jam 5 belum dimandikan. Akhirnya mau dimandikan, dimandi salah, tapi ini lututnya sudah ketemu dengan dagunya. Begitu mau diluruskan, begitu ditindih sini langsung pergi. Datanglah itu cucunya yang anak muda, langsung dia tinggi sini. Maka langsung juga duduk dulu. Cucunya yang kecil di sini perempuan kaget, akhirnya dia lagi yang pingsan. Itu tujuannya mandi salah supaya luntur dan tidak kaku persendiannya. Itu dipahami. Jadi jangan dikatakan mandi salah. Itu tujuannya. Jadi itu kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, dan kita bagaimana cara menyikapi itu. Jadi jangan begitu ada orang mandi salah langsung Anda tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, itu salah karena dia mandi salah. Oke. Saya mau tanya dulu, apa yang perlu dipersiapkan jenazah kalau kita mau mandikan jenazah? Ya. Airnya. Harus disiapkan kalau kita memandikan jenazah. Gitu.
adalah orang yang akan memandikan. Pertanyaannya, siapa yang paling berwajib memandikan? Keluarga terdekat. Kalau ayahnya meninggal, itu yang dilaksanakan di sini. Alhamdulillah. Oke, sekarang mana anaknya ini? Ya. Saya minta ke depan sini supaya dilihat dari belakang. Silakan Ibu, sini. Ya, Pak Uran saja, Pak Uran. Pak Uran, ya. Akan memandikan sudah siap. Selanjutnya yang akan dipersiapkan adalah kain kapannya. Kain kapannya, awas Bu, jangan dulu pegang-pegang. Ini ada. Sekarang cara menyiapkan kain kapan, diukur dulu. Bagaimana cara mengukur? Pegang Bu. Ya, caranya boleh langsung. Jaringannya juga sampai sana. Ya, itu. Ya. Nah, boleh juga begini. Tapi kalau bisa ya paling kurang 1 genggam, kalau bisa 2 genggam. Oke. Nah, inilah setelah ini ada ukurannya, ada panjangnya, inilah yang kita lipat. Kemudian kita gunting baru apa namanya? Bahasa bodoh-bodohnya keke. Dikek jadi ditiup, dikekek, disobek ya. Hanya hati-hati pada saat mau nyobek kain ini, jangan sampai lari miring. Karena kapal miring itu mengurangi ukuran kain kapal. Dan yang kedua ada keyakinannya orang dulu, kalau miring caranya menarik, hati-hati yang ada sih. Anda akan menyusul dalam jangka 1 minggu. Ya, karena memang hari cuma 7. Iya kan? Tidak lepas dari situ. Itu cara orang tua menanamkan supaya kita hati-hati dalam menyobek kain kapal. Nah, setelah itu kita ambil tali pengikatnya. Kita ambil dari pinggirnya juga ini. Kita sobek. Ya, jadi inilah talinya. Iya. Nah, kalau tidak sampai bisa edit kita misalnya untuk bisa disela ini kain kapal. Iya. Kasih utungi miringnya. Yang kedua, kalau masih kurang ini bisa disobek 2 baru dijahit. Jadi boleh menggunakan bagian jahit. Dulu memang tidak boleh jahit mesin. Karena yang ada hanya jarum. Itu caranya juga menjahit adalah tolor lurus apa? Kalau saya itu semua hanya karena kalau begitu itu cepat itu. Tapi pun dijahit sama dengan mesin itu lambat. Jadi kenapa dulu tidak dijahit mesin? Pertama belum ada mesin. Yang kedua kalau dijahit seperti rapatnya mesin itu lambat, maka ditolor. Jadi itu tidak ada dalil, tidak ada hadis yang membatasi. Silakan letakkan tali pengikatnya dulu. Iya, jangan dulu jenazahnya baru talinya. Yang tengahnya panjang. Ya. Berapa tali pengikat biasa? Nah, boleh 4, boleh 5. Silakan, tidak apa-apa. Ini terlalu panjang ini, terlalu panjang. Nah, sekarang kainnya. Ya. Sekarang ya nanti saya kasih. Jenazah laki-laki hanya 3 lapis. Jenazah wanita 5 lapis. Yang terdiri atas pembungkus luar, itu pembungkus luarnya. Ini pembungkus dalam. Ya, ini jenazahnya wanita ya. Setelah itu adalah kerudungnya. Kerudung sudah berapa? Jangan terlalu di atas. Disiapkan supaya sebentar langsung dikenakan.
terbalik. Iya. Tidak boleh wanita salah memasang jilbab. Turun sedikit di sini, terus ke atas itu ya. Itu di atas ya. Oke. Setelah itu apa ini? Ini peserta ini yang gunting-gunting ini sebenarnya. Nah, selanjutnya sarungnya. Sarungnya naik-naik lagi sedikit di atas mata kaki. Jangan terlalu juga naik juga. Iya. Oke. Sekarang bajunya. Jadi cara membuat baju gampang. Boleh langsung ikat seperti ini baru gunting duluannya. Boleh juga tidak ada yang dikurangi, hanya dibelah saja di sini, dibelah baru belah. Jadi tidak ada yang kurang. Ya. Lagi. Sini gimana? Ya, sedikit. Jangan terlalu naik, pas dia itu kepala di jilbab. Oke. Nah, biasanya orang kasih pakai begini, celana ya. Tetapi boleh. Kalau tidak ada perlengkapan, kapas itu yang kita beli. Kalau kita mau beli perlengkapan, itu dikasih lebar bentuk seperti ini, jadikan sama masuk. Itu lebih mudah, ya hampir sama koko. Ya. Sebenarnya bukan juga tidak bisa. Tapi yang lebih bagus itu masak adalah kapas. Yang kami dulu temukan ketika saya memandikan jenazah dan meninggalkan jenazah di tanah suci Mekah, ketika saya memimpin jemaah haji, adalah kapas itu yang dibentuk kemudian dijadikan sama, dan itu lebih besar. Karena ini hanya 5, maka ini kan cukup ya. Oke, 5. Ya, maka kalau ada yang memahami kalau dalam bentuk seperti ini dan dihitung jadi 6, maka olehnya itu orang pakai kapas. Sekarang jenazahnya di mana? Enggak, jangan dulu, dimandikan dulu. Sana di bawah mandikan atau di mana? Ya, saya jelaskan saya secara singkat. Saya mau tanya. Pak Imam, taruh sini Pak Imam. Aduh kan kalau mengabikan macam. Oh ya. Jadi bacanya, jadi niatnya ya, camkan niatnya dalam hati, mana tidak bisa baca namanya itu kusli. Gak usah misalnya kalau susah bahasa Arab, ya netul gusla apa susah karena itu nawaitu itu bacanya niat. Gusla itu memandikan. Ya. Jadi cukup niatkan dalam hati berpuji tinggi itu matia. Nasabah Allah Ta'ala, sholat nahmu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan suci bersih. Baru baca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ini baca sengaja saya ambilkan yang paling pendek, dan inilah yang dibaca mulai dari memandikan sampai memasukkan ke liang. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nasaba arena karena Allah Subhanahu wa taala saya akan pembinaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hafal sama-sama dulu. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Alhamdulillah, masyarakat Ponorogo ini cerdas. Satu kali. Setelah itu kita baca, kita bersihkan dulu di tengahnya. Mana airnya ini? Ya, kita siram di tengah. Nah, tapi sebelum disiram, mana yang mencuci di tengahnya? Ini, ibu, kasih masuk tangan di pantatnya, dari bawah. Iya, kasih masuk dan kasih keluar tainya kalau ada tainya. Karena itu menjadi kotoran kalau sudah lepas dari perutnya, tinggal antara di luar dan di dalam.
itu jadi najis itu, maka olehnya itu harus dikeluarkan. Maka olehnya di sini adalah orang yang terdekatnya, napantama kilimana, nampana beso sulutan penania. Dia Arab Saudi, caranya memandikan di situ, dia lilit balut tangannya ini, tangan kiri ya, dari kain kapan. Inilah yang dikasih masuk. Setelah itu keluar, kalau ada tainya, ini yang dibungkus kembali, baru dikasih masuk di ember kotoran. Kemudian setelah itu ambil lagi kain lain, balut lagi, kasih masuk lagi. Kalau masih ada kotorannya di sini, tutup, kasih keluar, ganti lagi sampai bersih. Kalau memang sudah bersih, tidak ada lagi di sini, baru digesal. Kalau waktu itu, ya, enggak kasih masuk saja, tidak usah diputar karena harus diperlakukan dengan lembut. Ya, diputar. Ya. Karena ini kalau masuk, nah masih ada pasti berbekas. Dimandi salah nih Ya. atau dimandi wajah? Dimandi biasa. Kalau saya anjurkan pada saat dimandi salah silahkan guys begitu supaya memang bersih. Ya. Itu tapi tidak ada itu syariatnya mandi salah. Tidak ada sunnahnya mandi salah, tapi tena jana salah pun digaukan. Iya, kira-kira kamu nyobain ya? Kan nangkasi. Iya. Oke. Caranya kalau ada orang kampung, ada imam yang membaca, ketika disiram di sebelah kiri lain bacanya, disiram di sebelah kanan lain bacanya, misalnya Gufranaka ya Rahman, Gufranaka ya Rahim, itu semua doa, itu tidak salah. Enggak usah diperdebatkan. Sekarang ketika disiram setelah selesai, bersihkan di tengah, maka yang di kepalanya pegang kepalanya, yang di tengah tadi pegang pantatnya, kakinya, ya, jangan diangkat kakinya. Yang di kakinya juga pegang, ya. Di kepalanya untuk membersihkan bagian leher ke atas, termasuk leher-leher telinganya, tai matanya, hidungnya. Kemudian pada akhirnya yang di bagian kepala sikat gigi. Caranya sikat gigi, bukan ambil sikat gigi, tapi ambil kain kapan baru balut telunjuk, baru itu yang dimasukkan sini. Ya. Ya. Apa dicuci? Itu juga biasa kapas. Kapasnya kalau kapas yang kental itu bisa digulung baru itu dicuci. Itu bisa. Itu namanya biar giginya dibersihkan. Oke, termasuk ini telinganya apa? Dari lehernya bersihkan. Siapa tahu artinya bagaimana jenazah ini kita mandikan memang benar-benar untuk bersih. Jangan asal melaksanakan syariatnya tapi tidak bersih, itu tidak tercapai tujuannya. Oke, anggaplah selesai dimandikan. Tapi ingat, pada saat memandikan jenazah tidak boleh kelihatan aurat. Maka olehnya itu ada kain basahan, ya, nutup seperti itu. Setelah itu selesai, maka kita ganti kainnya, kemudian untuk lap kita keringkan. Setelah dikeringkan, bagian di kepala ambil sisir, baru sisir rambutnya, kemudian kepala menjadi 3 dan ulurkan ke bagian belakang. Ya. Apanya? Bukan dibalik. Pada saat disiram di sebelah kiri, maka miringkan sedikit supaya pas semua. Pada saat disiram di sebelah kanan, miringkan ke sini. Dan itu diulangi paling kurang 3 kali. 3 kali sudah bersih, selesai. 3 kali tidak bersih, lanjutkan sampai 5 kali. 5 kali tidak bersih, lanjutkan sampai 7 kali. Oke, anggaplah selesai karena waktu ini. Lanjut, kita langsung pada saat mengangkat jenazah tidak begitu modelnya. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Sebelum diangkat ini mayat belum ambil air wudhu, diambilkan. Oh, terima kasih. Itu mandi ambil wudhu pakai. Jadi ketika selesai kita sudah bersihkan sebelum dilap, itu diwudhukan yang utamanya anggota wudhu yang wajib, mulai dari tangannya, mukanya, dan kenapa harus diwudhukan? Karena ini juga adalah proses mandi janabah, sama dengan mandi junub. Tidak ingat apanya?
Ya, itu adalah bagian dari mandi. Yang awal ya, kita niatkan tadi itu paket dari mandi junub, mandi jenazah. Tolong diangkat segera karena sudah jam 12 lewat. Ya. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Nah. Terlalu. Oke. Sekarang angkat naik bajunya. Ya, tarik sedikit demi sedikit ini. Oke. Tarik sedikit kepalanya dulu. Ya, tarik naik. Ya. Ya, anggaplah sudah dijangka dan sudah dipintal rambutnya. Pasang jilbabnya. Ya. Kapur barus boleh ditabur di sini, boleh dicampur dengan air. Kalau di Mekah itu langsung daun bidara dicampur dengan air. Jadi selain kapur baris memang tidak ada yang perlu diangkatkan pada dasar ya. Dan itu daun bidara dan kapur barus itu adalah untuk menghilangkan bau-bau sedap. Jadi kalau ada yang pakai sesuatu itu juga tujuannya sama, boleh. Boleh. Yang penting bersih. Putih boleh juga warna lain. Karena sedikit ini biasanya. Iya. Lima. Kalau laki-laki 3, kalau wanita 5. Petunjuknya 5 kalau masuk pakaian ihramnya itu juga itu sampai dan itu menunjukkan 5. Yang ada anjurannya kalau pakaian ihram itu kalau orang sedang berihram tidak perlu dimandikan dan tidak perlu lagi dikepani, cukup pakaian ihramnya. Itu yang ada. Tapi kalau kita walaupun sudah haji tidak ada anjuran yang menggunakan pakaian ihram. Hanya kalau dia wasiatnya ya. Selesaikan dulu ini. Nanti yang terakhir dulu. Ya, itu gulung kemana? Siapa bilang kanan? Kanan kiri, kiri kanan boleh. Enggak, boleh kalau di sini boleh kayak kanan, di atas kanan boleh gitu. Itu warna ya. Bisa juga bersamaan. Begini artinya yang tidak ada pembatasan, tidak ada petunjuk, jangan dibatasi. Bisa di sini atau di sini? Ya. Di atas sini atau di sini ikatan ini supaya tidak mudah terlepas. Gimana supaya kuat? Jadi ini kita mainkan juga. Oke, selesai kita kapanin. Ini sudah lewat 10 menit, sudah waktu duhur barangkali. Salatnya dulu, langsung saja. Salat jenazah berapa rakaat? Oke. Pertanyaannya yang salah. Ya. Salat jenazah tidak punya rakaat, hanya 4 takbir. Takbir pertama dibaca Al-Fatihah. Tapi sebelumnya ada niatnya. Apa niatnya? Niat bisa aku
sengaja mensalati jenazah ini fardu karena Allah. Tapi kalau hafal cangkanya usalli ala hasihil maiti arba'a takbiratin farda kifayah ma'amma lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu usalli bahasa Arab. Bahasa betul-betulnya dikunjungi. Ya, dari kunjungi sembahyang itu mati padahal sudah sama Allah Allahu akbar. Iya mulu-mulu. Nah, itu farda kifayah. Tanpa disebut juga bisa. Ya. Ada juga Pak, bilang bisa aja. Kocokku sambayangi apa yang disembayangi oleh imam. Iya. Tidak kunjungi sembahyang itu mati ada minaman di liniman. Begitu boleh. Kalau kita tidak bisa lihatnya mudah. Nah selanjutnya takbir kedua apa yang dibaca? Ya, takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, doa. Apa doanya? Oke, kalau begitu kita doa sama-sama. Untuk jenazah wanita itu pakai damir ha, kalau jenazah laki-laki ku. Jadi antara Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir laha. Kita sama-sama. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Nah, itu kita camkan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kita mengumpul isi gambar dosa-dosana. Nah, kita turun rahmat pengawasan ta mengeriya. Warhamhuma. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha, dan kita maafkanlah seluruh kesalahannya. Wa'afu anha. Jadi itu intinya, pemokor rahmat dan maaf. Ulangi, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Selanjutnya takbir keempat. Takbir keempat adalah boleh doa, boleh langsung salam. Di Mekah Masjidil Haram tidak ada lagi doanya, di Masjid Nabawi juga tidak ada juga doanya. Tetapi banyak buku-buku yang menunjukkan, banyak tuntunan yang menunjukkan ada doanya juga. Kalau kita mau baca doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabinna ba'daha wa ghfir lana walaha. Mau tambah wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alu fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha wa ghfir lana walaha. Oke. Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita antar ke kubur. Saya mau tanya, kalau kita mengantar jenazah ke kubur, posisi pengantar di sebelah mana? Anjuran Nabi, kalau mengantar jenazah ke kubur dengan berjalan kaki, boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping kiri kanan. Kalau berjalan kaki. Tetapi kalau mengantar jenazah dengan berkendaraan harus di belakang, tidak boleh mendahului jenazah. Itu yang banyak dilanggar. Ya. Sekarang setelah sampai di kubur, maka jenazah itu diletakkan di posisi kaki kubur. Kemudian ada orang yang turun ke dalam kubur untuk masukkan ke liang lahat. Hanya pernah ada bertanya begini, Pak Ustaz, ada pernah Ustaz ceramah yang menyatakan tina nak kuliah tawa anak dari kuburan, apa sosok tahu mati antamat di liang lahat ka? Benar tahu nih apa sosok anu talla sak riwangian. Ya. Pada waktu itu saya tidak dapat dalilnya. Nanti saya kembali ke kampus baru tanya, baru cari beberapa kitab hadis, saya temukan bahwa ketika Rasulullah mengantar jenazah ke kubur, maka Rasulullah berdiri di samping kubur, berlinang-linang air matanya.
kemudian bertanya, siapa yang tidak berhubungan badan dengan istrinya semalam? Abu Talha angkat tangan, saya ya Rasulullah. Rasulullah mengisyaratkan, andalah yang memasukkan ke dalam lahat. Jadi ada dasarnya. Ya. Kemudian ingat, memandikan jenazah luar biasa pahalanya. Rasulullah menyatakan barang siapa yang memandikan jenazah dan merahasiakan celahnya jenazah itu akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Rugilah kalau ada keluarga meninggal baru Anda tidak ikut memandikan. Kemudian kalau orang mau salat jenazah, Rasulullah menyatakan barang siapa yang datang melayat ke orang yang berduka, kemudian dia ikut salat dan mengantar ke kubur, falahu qiratani ajrun, maka baginya akan mendapatkan 2 qirat. Sahabat Rasulullah bertanya, "Bahwa qirat ya Rasulullah? Apa itu qirat?" Rasulullah menjawab, "Misluhu." 1 qirat sama besarnya, sama beratnya dengan gunung Uhud. Itulah pahala salat jenazah. Jadi luar biasa kalau kita ikut salat jenazah, pahalanya itu lebih besar daripada gunung Bogorrek. Mengantar jenazah ke kubur, pahalanya lebih berat daripada gunung Bogorrek. Rugilah kalau ada keluarga, ada tetangga, ada sahabat meninggal, baru kalau kita tidak ikut salat jenazah. Saya sengaja waktu membimbing jamaah haji ke tanah suci Mekah, sengaja berkunjung dan bersiaran ke Gunung Uhud karena saya ingat hadis itu. Saya bilang di situ hati saya, luar biasa pahalanya orang-orang yang ikut salat jenazah. Maka olehnya itu setelah saya tahu itu, satu yang selalu saya cari, kalau ada keluarga meninggal yang saya tanyakan, kapan dan di mana disalati? Sehingga karena itu yang saya utamakan ikut salat jenazahnya dan sekaligus mengantar kubur. Baik, karena waktu ini sudah masuk waktu duhur, sudah masuk waktu duhur, maka lebih dan kurangnya ini adalah merupakan langkah awal. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan, bisa kita matangkan ke depan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dibatasi ya.